Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guru-guru hebat. Perkenalkan, saya Puji Astuti Nurul Patah, calon guru penggerak Angkatan 7 SDN 4 Bunggulang, Kabupaten Garut. Di kesempatan kali ini, saya akan menampilkan aksi nyata budaya positif dari modul 1.4 Program Pendidikan Guru Penggerak. Perkenalkan, fasilitator saya Bapak Dr. Andes Asep Haryana MM, pengajar praktik Bapak Gusmayatin SPD MM, dan saya sendiri calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Garut, Puji Astuti Nurul Patah dari SDN 4 Bunggulang. Adapun rancangan aksi nyata membangun budaya positif di SDN 4 Bunggulang yaitu penerapan budaya positif di kelas untuk mewujudkan murid berbudi pekerti luhur oleh Puji Astuti Nurul Patah SDN 4 Bunggulang, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Garut. Latar belakang. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan adalah tempat bersemainya benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara meyakini bahwa untuk menciptakan manusia yang beradab, maka pendidikan merupakan salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan yang didapatkan anak melalui suatu lingkungan, yaitu lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam membentuk dan menciptakan manusia yang beradab dan berkarakter. Maka dari itu, budaya positif harus ditumbuhkan secara berkesinambungan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh karena itu, pendidik merancang strategi penerapan budaya positif untuk menuntun tumbuh dan kembangnya laku juga kodrat anak. Tujuannya yang pertama menumbuhkan budaya positif dengan keyakinan kelas. Kedua, menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Tolak ukur penerapan budaya positif ini adalah murid terbiasa menjaga kebersihan, bahu-membahu menolong sesama, memberi salam ketika bertemu teman, guru, pegawai sekolah, termasuk tamu yang datang, memberikan senyum dan sapaan hangat, bertutur kata yang santun dan bersikap sopan, serta melaksanakan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing. Lini masa. Rancangan tindakan yang dilakukan pada minggu pertama setelah rancangan tindakan dibuat, kegiatan yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi dengan pimpinan dan rekan guru terkait budaya positif yang ingin dibangun. Menyusun keyakinan kelas bersama semua murid melalui beberapa tahapan yang dilakukan, mulai dari tahap menanyakan pendapat murid tentang permasalahan pembelajaran yang selama ini mereka rasakan, sampai pada tahap penandatanganan hasil keyakinan semua murid. Pada minggu kedua, mulai melaksanakan aksi secara perlahan. Minggu ketiga, melakukan observasi dan meminta murid untuk melakukan penilaian diri terkait keterlaksanaan keyakinan kelas yang dibuat secara jujur. Selanjutnya, minggu keempat, pendidik mulai melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilakukan maupun yang belum dilaksanakan, menanyakan hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan budaya positif melalui pelaksanaan keyakinan kelas, dan menentukan rencana tindak lanjut, mendokumentasikan setiap kegiatan ekstrakurikuler yang menumbuhkan, mencerminkan dan membiasakan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Dukungan yang dibutuhkan. Pertama, orang tua di rumah dalam membiasakan budaya positif. Dua, warga sekolah sebagai role model atau teladan bagi peserta didik dalam menanamkan budaya positif. Tiga, seluruh warga sekolah berkolaborasi, bergotong royong, dan bergerak
bersinergis dalam menciptakan serta membiasakan budaya positif di sekolah. Berikut ini merupakan dokumentasi kegiatan permohonan izin kepada kepala sekolah untuk melakukan diseminasi kepada rekan guru di SDN 4 Bunggulang mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kedatangan di sini ingin meminta izin kepada Bapak untuk melakukan diseminasi dan pemahaman budaya positif yang merupakan program pendidikan guru penggerak. Terima kasih. Saya selaku pimpinan sekolah ini, saya mengapresiasi, saya mendukung terhadap program positif ini demi meningkatkan keprofesionalan guru. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Berikut ini merupakan dokumentasi kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Bapak dan Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpah kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita semua selaku umatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini saya akan mendiseminasikan serta memberikan pemahaman mengenai budaya positif yang merupakan bagian dari program guru penggerak. Dan saya merupakan calon guru penggerak angkatan 7 di Kabupaten Garut dari SDN 4 Bunggulang. Sebelum mulai kegiatan ini, alhamdulillah ini jika kita merilekskan diri kita dulu dengan ber-ice breathing ria ya, bisa dipimpin oleh siapa? Coba ditunjuk mau siapa yang melakukan ice breathing? Bu Rina mau? Silakan Bu. Baiklah. Bapak Ibu Bapak, agar kegiatan kita lebih semangat ya, kita mulai dengan titik dulu. Dulunya, boleh berdiri, boleh? Berdiri ya. Dulunya, kita dulunya. Saya sehat, hidup, bersemangat. Saya sehat, hidup, bersemangat. Ada lagunya. Saya senang, kaya, hidup, sehat, bersemangat. Dikalikan dengan lagu. Saya senang, hidup, sehat, bersemangat. Saya senang, hidup, sehat, bersemangat. Saya senang, saya hidup, saya senang, saya sehat. Saya senang, hidup, sehat, bersemangat. Saya senang, hidup, sehat, bersemangat. Saya senang, hidup, sehat, bersemangat. Saya senang, saya hidup, saya senang, saya sehat. Saya senang, hidup, sehat, bersemangat. Konsentrasi ya. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rina yang telah melakukan speaking. Mudah-mudahan kita lebih semangat dalam memahami tentang materi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Bapak Ibu, insya Allah nih saya yakin
pengalaman Bapak Ibu ini lebih dari saya, lebih dari pemahaman materi yang saya dapatkan dari program Guru Penggerak ini. Insya Allah dengan pengalaman itu akan memberikan nilai-nilai positif yang diberikan kepada peserta didik. Sebelumnya ini perkenalkan dulu ya, kita kenalan dulu. Ini adalah fasilitator saya, Dr. Andes Asep Haryana MM. Kemudian pengajar praktik saya Bapak Kusmayadi SPDMM dan Kepala SDM Patulang yaitu Bapak Setiawan SPD. Dan saya sendiri calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Garut, Puji Astuti Nurul Pantah SPDI. Nah, kita akan langsung masuk ke destinasi ya, pemahaman dari aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Nah, ada pertanyaan pemantik dulu untuk Bapak dan Ibu. Coba saya ingin bertanya. Ini bisa dijawab dan dijawab dengan hati oleh Bapak Ibu ya. Setuju atau tidak setuju? Menurut Bapak dan Ibu, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak tidak sih? Setuju? Setuju. Ada yang tidak setuju? Setuju semua? Coba. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Ini hukumannya yang mendidik. Oke. Setuju katanya ditambah dengan hukuman yang mendidik. Yang lain? Setuju? Setuju. Ada yang jawab tidak setuju? Setuju semua? Oke. Kemudian pertanyaan kedua. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan taman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju tidak? Setuju. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan taman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju Ibu, Bapak? Setuju. Masih setuju? Masih setuju. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Ini hanya pertanyaan pemantik, jadi boleh bebas dijawab ya. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya. Setuju? Ya. Setuju Bapak? Ibu semuanya? Setuju. Oke, semuanya masih dalam titik setuju. Kita lanjutkan. Baik, ini ada perubahan paradigma ya. Tadi Bapak Ibu sudah menjawab semuanya setuju ya. Ada perubahan paradigma. Nah, di sini ada kegiatan kepalan tangan. Coba Bapak Ibu perhatikan, ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secara kertas kecil. Boleh tidak disobek juga ya, tidak pakai kertas juga tidak apa-apa. Kemudian ini kan disuruh untuk menuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Bisa disimpan di hati apa sih yang paling berharga menurut Anda. Kemudian letakkan di satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Simpan di pandangan Bapak Ibu anu berharga ya. Buatlah sebuah kepalan. Nah, kemudian teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Rencangan Bapak Ibu nu digigireun teh nyungkeun benda anu dianggap berharga oleh Bapak Ibu teh. Kemudian B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Kemudian misalkan punya di dalam genggamannya itu punya sesuatu yang berharga. Pak Abdil bademo agar Gurina memberikan benda yang berharga tersebut dengan cara apapun. Bisa dengan membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar bisa membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Coba apakah Bu Rina akan membuka kepala tangan itu? Itu kan sangat berharga. Coba Bu, akan dibuka tidak? Tidak. Mana paling? Karena apa? Karena sangat berharga. Betul. Kita akan mempertahankan karena hal tersebut adalah yang berharga. Bagaimanapun cara Pak Akbil berusaha sekuat tenaga pada disombong misalkan Bu Rina, Abi periodi butuh benda berharga tersebut, mau tidak untuk digantikan dengan mobil Pajero saya diolok, dirajut sedemikian rupa. Apakah Bu Rina akan memberikan? Mobil bernilai atau mobil bernilai siapa tahu berubah.
Jadi tergantung nilainya ya, kalau menurut Ibu tergantung nilainya. Tapi kan kita kebanyakan kalau benda tersebut berharga, misalkan anak ya Bu, tidak mungkin anak itu kita gantikan dengan satu hal apapun, meskipun itu sangat berharga, seperti itu. Jadi, nah ini perubahan paradigma teori kontrol. Jadi kita mengontrol atau teori pilihan, ilusi kontrol. Jadi kita bisa mendapatkan pilihan. Yang mengontrol diri adalah diri kita sendiri. Bagaimana kok orang lain merayu? Kalau kita tidak mau, kita bisa mengontrol diri. Seperti itu. Ilusi guru mengontrol murid. Nah, sekarang kan Bapak Ibu masih suka mengontrol murid ya Bu? Baru dah. Buang sampahnya. Kadang kan udah ada peserta didik itu, kadang ada yang menurut, ada yang tidak. Karena apa? Karena adanya kontrol dari diri anak atau dari diri peserta didik. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, menyalahkan peserta didik. Ibu suka tidak menyalahkan peserta didik? Kenapa kamu tidak lancar maca? Ya terkadang kita suka lakukan hal tersebut. Ibu sama ibu sudah dibimbing terus-terusan, kenapa kamu masih belum lancar baca? Nah, itu membuat orang merasa bersalah, ya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, betul tidak, Bapak Ibu? Orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa kepada peserta didik. Kerjakan PR-nya. Ya, itu karena kita sebagai orang dewasa memberikan pemaksaan terhadap peserta didik, tidak bisa dipungkiri ya Bapak Ibu. Nah ini ada stimulus, ada respon, ada teori kontrol atau pilihan. Nah paradigmanya ada stimulus respon. Stimulus itu rangsangannya, ketika diberi rangsangan pasti akan memberikan respon. Kemudian ada teori kontrol pilihan. Coba dari pemaparan ini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Karena kita melakukan hal tersebut pada peserta didik kan? Seorang bendera merah putih tidak benar apa. Misalkan rasa mie ayam enak, padahal menurut peserta didik belum tentu enak, karena berbeda, karena adanya teori kontrol atau pilihan. Jadi yang tepat itu adalah teori kontrol atau pilihan, ya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian kalau teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Anak itu melihat gambar bunga, belum tentu mereka menganggap gambar bunga. Ya. Melihat gambar daun, belum tentu mereka menganggap warna daun. Gitu ya, seperti itu. Perilaku buruk dapat dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, kalau stimulus respon. Kemudian kalau teori kontrol pilihan, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian seperti ini Bu, ketika anak melakukan sesuatu kesalahan, ya, ada hal yang tidak terpenuhi. Gitu. Misalkan anak makan di kelas, kadang kan kita suka gimana? Kayak merahman. Oke, mama waktu istirahat. Padahal misalkan kita harus tahu penyebab anak tersebut tidak makan di dalam kelas itu, misalkan karena tidak sarapan, betul Bu, karena tidak sarapan terlebih dahulu. Jadi kita tahu setiap perilaku itu ada tujuannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya dari stimulus respon. Kalau teori kontrol pilihan, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tadi Ibu Rina juga mengontrol dirinya sendiri. Ya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain dari stimulus respon. Kalau teori kontrol atau pilihan, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Bahkan nanti di peserta didik pun kita tidak bisa mengontrol peserta didik sebetulnya. Ya. Nanti kita dilanjutkan di materi selanjutnya untuk pemahaman apakah peserta didik bisa kita kontrol atau tidak. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika kita bujuk, pas dirayu, dipaksa ditekan, biasanya seperti itu kan Bapak Ibu? Atau bagaimana? Seperti itu kan biasanya. Jadi ketika kita itu gagal merayu, dipaksa, biasanya dengan memberikan hukuman. Kemudian teori kontrol atau pilihan, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Adanya kolaborasi sehingga menciptakan pilihan yang baru.
Model berpikir menang atau kalah. Kita menang, anak peserta didik kalah. Peserta didik menang kan? Kita bisa menang. Kemudian kalau di teori kontrol pilihan harus model berpikir menang-menang atau win-win solution. Jadi kita menang, peserta didik juga menang, seperti itu. Nah, disiplin positif ini merupakan teori dari Dr. William Glasser. Apa saja nih disiplin positif? Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda bisa mengontrol diri Anda. Kemudian, semua perilaku memiliki tujuan. Peserta didik datang terlambat pasti ada penyebabnya. Peserta didik tidak bawa topi ketika upacara pasti ada penyebabnya. Peserta didik makan di dalam kelas pasti ada penyebabnya. Peserta didik datang terlambat pasti ada penyebabnya. Peserta didik berprestasi pasti ada penyebabnya. Jadi tidak hanya hal negatif tapi juga hal positif itu pasti ada penyebab. Kemudian model berpikir menang-menang atau win-win solution. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru dan realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, ini makna disiplin. Kemudian teori motivasi. Motivasi itu adalah motivasi ekstrinsik. Kalau ekstrinsik dari luar, kalau intrinsik dari dalam, betul. Kalau untuk menghindari hukuman biasanya motivasi ekstrinsik karena hukuman kan diberikan oleh orang lain, bukan dari diri sendiri. Kemudian untuk mendapatkan imbalan ngerjain ngerjakan PR dia misalkan dapat punten 100 atau misalkan kayak pengen coklat karena ketika peserta didik tepat atau mendapat nilai 100 dapat hadiah coklat dari ibu bapak guru. Kemudian kalau motivasi intrinsik dari diri sendiri ya, untuk menghargai diri sendiri, kemudian mempunyai nilai-nilai kebajikan universal dan keyakinan kelas, adanya keyakinan kelas. Nah, kalau model berpikir win-win solution kolaborasi ada 5 posisi kontrol, ya. 5 posisi kontrol kita ini sebagai apa? Apakah sebagai penghukum, ataukah sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman atau pemantau, atau sebagai manajer. Jadi posisi kontrol itu ada 5. Ibu biasanya memposisikan diri sebagai apa? Coba Pak Akbil biasanya memposisikan diri ketika sedang mengajar di kelas itu biasanya sebagai apa? Sebagai pemantau. Sebagai pemantau yang memantau peserta didik. Apakah Pak Akbil pernah memberikan hukuman kepada peserta didik? Nah, berarti selain sebagai pemantau, Pak Akbil juga nanti sebagai pemberi hukuman. Kalau seperti ini, Bapak Ibu kerjakan lah budak, kan Ibu meminta dikerjakan sama Bapak kepala sekolah, nyusulan kayak Ibu udah hidup tuh dan kalian itu tidak mengerjakan PR, pernah tidak seperti itu? Tidak? Kalau tidak berarti Bapak Ibu tidak memposisikan kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, dari 5 posisi kontrol ini, dari penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer, menurut Bapak Ibu yang pertama itu sebagai apa? Sebagai Bu Dina sebagai apa? Mengatur pembelajaran. Sebagai manajer, jadi kita bisa berbagi dengan peserta didik. Jadi bukan hanya berpusat di guru, tapi juga sama berpusat di peserta didik. Yang kita tidak memberi hukuman. Jadi yang paling tepat itu adalah sebagai posisi kontrol manajer dengan melakukan langkah-langkah segitiga restitusi. Nanti kita bahas di segitiga restitusi. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup. Bertahan hidup itu dengan makan dan minum. Manusia tidak akan hidup ketika kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi. Yang pertama tadi bertahan hidup, kemudian penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima. Tentu saja ya Bapak Ibu, apalagi untuk kelas rendah sangat memerlukan sosok keibuan atau kebapaan. Mereka butuh untuk disayangi dan diterima hampir semua tingkatannya. Kemudian kesenangan dan kebebasan. Apakah makna disiplin? Disiplin itu dari bahasa Latin yang artinya belajar. Nah, seperti itu ya, disiplin, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Ya, ini karena dari Latin. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa
apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita makna disiplin telah berubah. Tadi kan makna disiplin itu belajar ya Bu, kemudian membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, mendapatkan tujuannya, kemudian apa yang dihargainya. Tapi dalam budaya kita makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi bukan sikap patuh, bisa tadi sikap patuh, kaitan baru dikatakan disiplin. Padahal makna awalnya tidak seperti itu. Kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan karena adanya keterpaksaan. Anak-anak buang sampah pada tempatnya, tapi beda kalau anak-anaknya sadar diri untuk membuang sampah pada tempatnya, tidak akan merasa terpaksa, anak sendiri akan merasanya nyaman. Kemudian bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Jadi kadang tidak menjadi mulia meskipun niatnya mulia, menyuruh peserta didik untuk membuang sampah pada tempatnya, tapi dengan cara yang salah, tanpa adanya kesadaran dari peserta didik menjadi suatu ketidaknyamanan pada peserta didik. Nah, nilai-nilai kebajikan universal apa saja sih yang kita harapkan ada pada peserta didik? Ya, yang pertama itu tentu saja ya dari yang ada pada profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan ini artinya adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya dari diri sendirinya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia sesuai yang diinginkan kita. Jadi sadar diri, peserta didik itu sadar diri tanpa harus disuruh, seperti itu. Nilai kebajikannya apa saja sih? Nah, tertanam dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Itu merupakan nilai-nilai kebajikan universal. Motivasi. Dari motivasi perilaku manusia ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Sudah tadi kita bahas. Menurut Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cekap buat memerintah diri sendiri. Ya, Bapak Ibu. Jadi orang teh sanes bebas dari perintah, tapi kita juga mampu mengontrol diri kita, berusaha untuk datang tepat waktu. Itu merupakan kontrol diri, memerintahkan diri kita sendiri untuk datang tepat waktu ke sekolah, menyambut dari peserta didik, seperti itu. Dihukum oleh penghargaan. Tadi kan Bapak Ibu menjawab dari pertanyaan pemantik bahwa penghargaan itu bisa meningkatkan motivasi belajar siswa. Apakah betul? Kita lihat bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Sebetulnya penghargaan itu akhir-akhirnya sama dengan hukuman. Kenapa? Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Misalkan gini, Bu Rina suka memberikan buku kepada yang ranking 1, tapi ketika tidak diberi buku, apa yang akan terjadi? Meminta lagi. Jadi peserta didik akan meminta lagi, bukan atas dari diri sendirinya ya. Ranking 1 ternyata ada faktor eksternal yang membuat peserta didik mau untuk jadi ranking 1, bukan murni dari dirinya, tapi ada faktor penyebabnya. Kita memang sering melakukan hal seperti itu ya Bapak Ibu, tapi mudah-mudahan dengan sharing pemahaman ini kita akan menghindarkan perilaku tersebut. Jadi anak-anak termotivasi untuk belajar memang karena mereka butuh, perlu, bukan hanya karena ingin hadiah. Karena ketika tidak diberi hadiah, pasti peserta didik akan merasa kecewa dan marah. Ya, seperti itu. Kemudian pengaruh jangka pendek dan jangka panjang yang ada pengaruhnya. Penghargaan itu bersifat menghukum. Karena ada gini, anak itu tidak perlu bukunya, tapi butuh untuk apa? Dihargainya. Bukan hanya sekedar. Kadang ketika kita, padahal anak itu hanya ingin mendapatkan reward, bukan hanya mendapatkan rewardnya,
tapi kadang kita mengambil kebahagiaan tersebut. Anak tuh bahagia, sudah bahagia deh ranking 1, orangnya dipasangkan buku, padahal anak itu rasa bahagianya menjadi hilang dengan kita memberikan hadiah. Padahal sudah bahagia, kita tiba-tiba memberikan hadiah, belum tentu ya Bapak Ibu. Jadi anak itu bisa bahagia dengan sendiri. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, kadang tidak tepat itu penghargaan tersebut ya. Kemudian penghargaan tidak efektif, kemudian penghargaan merusak hubungan. Nanti peserta didik bisa menjadi marah kepada guru ketika tidak diberi hadiah. Jadi tercipta hal yang buruk seperti itu. Dihukum oleh penghasih, dihukum oleh penghargaan menurunkan kualitas, ya. Karena kadang kata peserta didik, kadang saya mah pusat ranking 1, hadiahnya buku terus, nah seperti itu. Jadi menurunkan kualitas. Kemudian penghargaan melatihkan kreativitas. Tingkat kreativitas itu anak terbatas ketika diberi penghargaan. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik yang ada pada dirinya, semangat belajar yang ada pada diri peserta didik, seperti itu. Bentuk program kebajikan atau apresiasi, lebih baik kita memberikan apresiasi dengan apa? Memberi pengakuan secara khusus, kamu sudah hebat, ya, seperti itu. Beri pengakuan secara pribadi, ada secara khusus, ada secara pribadi. Beri pengakuan kepada semua murid, karena setiap murid itu Bapak Ibu istimewa, ya. Kita tidak bisa mengukur rata semua murid itu sama, tapi setiap murid itu memiliki keistimewaannya masing-masing. Beri pengakuan secara konsisten, jangan lelah untuk memberikan pengakuan, kemudian fokus pada proses. Nah, ini contoh pengakuan atau apresiasi. Ini contohnya pembuka. Kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ini merupakan kalimat-kalimat yang bisa kita berikan pada peserta didik. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-teman di tugas kelompok. Nah, itu dengan memberikan penilaian-penilaian pun memberikan nilai-nilai positif kepada peserta didik sebetulnya akan merasa bahagia. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, sekarang kita coba lagi. Tindakan guru. Tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ini ada tindakan guru. Menurut Bapak Ibu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman? Karena disuruh mencatat 100 kali dalam buku, karena disuruh mencatat sampai 100 kali. Sampai 100 kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Itu menurut saya adalah hukuman. Kenapa dianggap hukuman? Karena hukumannya terlalu kalau dianggap konsekuensi terlalu berat, itu lebih dominan ke hukuman. Ya, nanti kita bahas ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Menurut Pak Undang berolahraga nih, itu disebut hukuman atau konsekuensi? Kalau menurut saya hukuman, karena belum tentu semua anak kuat untuk melalui 2,5 basket. Terima kasih Pak Undang. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menurut Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Apa Pak, Ibu? Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran TJOK. Ini lebih jelas TJOK. Hukuman karena dia anak itu belum berhasil semuanya punya fisik kuat atau mampu
mampu untuk melakukan keliling atau bebas. Bisa kita pahami ya bahwa hukuman atau konsekuensi. Ada yang mau memaparkan apa itu hukuman atau apa itu konsekuensi? Ada yang mau memaparkan? Menurut Bapak Ibu apa itu hukuman, apa itu konsekuensi? Kalau menurut Bu Dede apa itu hukuman, apa itu konsekuensi? Hukuman itu jadi anak yang keluar dari aturan yang telah ditentukan di sekolah, maka diberikanlah tugas, itu adalah hukuman. Jadi konsekuensi tindakan yang dilakukan kalau kita melakukan sesuatu hal yang bertentangan. Betul ya. Ada hukuman, ada konsekuensi. Kalau hukuman itu tidak diberikan sesuai dengan apa yang dilakukan. Misalkan tadi ada peserta didik yang datang terlambat, malah disuruh keliling 10 keliling belakang. Itu tidak sesuai. Yang datang terlambat ya kita cari tahu alasannya, kemudian kita suruh untuk tidak datang terlambat. Kemudian kalau konsekuensi hukumannya itu sesuai dengan apa yang dilakukan. Misalkan tadi membersihkan tempat air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Jadi ketika anak melakukan kesalahan disuruh untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Itu yang disebut dengan konsekuensi. Seperti itu. Nah, ini jawabannya Bapak Ibu. Jawaban tadi. Yang pertama hukuman, kemudian konsekuensi, hukuman dan konsekuensi. Tadi yang lari memilih lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Karena pelajaran PJOK ya, mungkin ini bisa berlaku di peserta didik yang memang kita lihat dulu kondisi dari peserta didik seperti itu. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi peserta didik merasa tersakiti atau siapapun ya. Kemudian konsekuensi suatu harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit atau fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama kalau kita memberikan hukuman. Beda kalau konsekuensi karena sesuai yang kita lakukan, kesalahan yang kita lakukan, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin. Kalau konsekuensi hukuman bersifat paksaan, kalau konsekuensi stimulus respon, hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, kemudian konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Kalau konsekuensi anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian merasa marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai kalau kita memberikan hukuman. Kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Kamu keluar dulu karena kamu merasa tidak mengerjakan PR sebaiknya, ya kita disuruh untuk mengerjakan PR tersebut. Nah itu konsekuensi kalau yang tadi hukuman. Nah dalam penyelesaian masalah, ketika terjadi masalah pada peserta didik, kita melakukan langkah restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Dihukum, tapi tidak mau diperbaiki salahnya. Anak pas ya, misalkan acuh bebaturan teh, soe kan harus apa? Yang tepat itu, dicarekan, tapi memperbaiki kesalahannya. Ketika ayah acuh soe berarti kena dikaputan atau dijahit, bukan memarahi. Anak marah pasti ada penyebab dan ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas permasalahan yang mereka
lakukan dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ada hukuman, ada identitas gagal, identitas sukses. Identitas gagal itu hukuman, kalau identitas sukses dengan disiplin, yaitu dengan konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman seperti ini, kalau konsekuensi seperti ini, dan restitusi merupakan pilihan. Tidak, nah tadi sudah dijabarkan tidak nyaman. Nah, tidak nyaman. Nah, kalau restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang, jadi menguatkan karakternya. Kemudian restitusi, korban mendapatkan ganti, kan ada korbannya. Tadi ada baju yang sobek, tapi kan anak yang melakukan kesalahannya berusaha untuk menjahitnya sehingga masalah menjadi beres. Kemudian murid atau anak mendapatkan penguatan. Tadi kan ini tidak nyaman, tersakiti, tidak nyaman. Kalau ini murid atau anak mendapatkan penguatan. Kemudian masalah terpecahkan di restitusi. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Kemudian apa yang kamu yakini? Bisa pertanyaannya contohnya, peraturannya adalah kamu harus, kalau di hukuman. Kalau di konsekuensi, apa peraturannya? Kita nanya ke anak. Kemudian mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Nah, itu di konsekuensi. Kalau di restitusi, apa yang kamu yakini? Kita kembalikan lagi ke anak, ke peserta didik. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, itu di restitusi. Kemudian murid atau anak membenci peraturan. Kalau di hukuman, kalau konsekuensi murid atau anak menghormati peraturan. Kalau di restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Ini bersifat negatif, konsekuensi netral, dan restitusi bersifat positif. Nah, ini ciri-cirinya. Satu, bukan untuk menebus kesalahan atau namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian dua, memperbaiki hubungan. Kemudian adanya tawaran atau bukan paksaan, ditawarkan, kita memberikan solusi kepada anak. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi tidak merasa terkucil ya, tetapi anak dikembalikan lagi kepada kelompoknya setelah memperbaiki tindakannya. Keyakinan kelas, kita lebih identik ya dengan apa Bapak Ibu? Ada keyakinan kelas dulu, kesepakatan kelas, ya ada kesepakatan kelas bersama peserta didik. Tapi kita lebih ke tata tertib kelas. Kalau tata tertib kelas itu biasanya dengan konsekuensi identiknya. Tapi ini ada keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas ini dibuat untuk mendukung motivasi intrinsik dari peserta didik dan kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan menulis rangkaian peraturan ya. Ini ada peraturan kelas, keyakinan kelas yang positif dan menghasilkan budaya positif. Bapak Ibu apakah sudah membuat keyakinan kelas bersama peserta didik? Sudah atau belum? Sudah atau belum? Belum. Nah, lebih baik keyakinan kelas itu dibuat bersama peserta didik biar kita punya kesepakatan sama anak. Kita juga tidak akan memaksa peserta didik sehingga kita sebagai guru tidak menjadi capek. Memang kesulitan itu biasanya ada di kelas bawah, soalnya terbatas dengan kata-kata. Kita buatnya seperti ini. Anak-anak, kalian mau membuat kelas kalian itu seperti kelas impian kalian itu seperti apa sih? Nah, seperti itu kita buat dulu kelas impian. Ini saya juga buat di kelas 5. Jadi kan anak-anak memang terbatas dengan kata-kata ya. Nah, kita tanya dulu ke anak kelas impian. Ibu saya kelasnya mau wangi. Berarti kalau mau wangi keyakinan kelas. Nah, ini biar terjadinya budaya positif harus ada peraturan kelas, kemudian kita buat menjadi keyakinan kelas dan lingkungan positif sehingga tercipta budaya positif. Ini ada contoh dari saya membuat kelas impinan sehingga dibentuk menjadi keyakinan kelas.
karena peserta didik biasanya terbatas dengan kata-kata, apalagi untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3, biasanya bingung mengungkapkan isi hatinya. Saya juga menyebutnya dengan kelas impian anak-anak. Kelas impian seperti yang kalian harapkan itu seperti apa sih? Ibu, saya mau kelasnya wangi. Nah, biar kelas wangi kita harus apa? Membersihkan sampah pada tempatnya, Bu. Nah, kita tulis di keyakinan kelas. Tuliskan dulu ini dari kelas impian dari para peserta didik kita yang buat keyakinan kelas. Jadi harus membuang sampah pada tempatnya. Kemudian peserta didik juga harus melaksanakan jadwal piket. Ibu, tidak boleh ada yang di kelas yang mengganggu. Biasanya mengganggu. Nah, berarti keyakinan kelasnya tidak boleh makan di dalam, bukan tidak boleh memakan di jam istirahat. Betul, seperti itu contoh dari keyakinan kelas yang telah saya lakukan. Nah, seperti ini ya kesepakatan kelasnya. Datang tepat waktu mengucapkan salam. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Ini penilaian positif. Kemudian menjaga kebersihan sekolah. Kami murid yang semangat belajar, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan aktif dalam pembelajaran. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Seperti itu contoh dari kesepakatan kelas, atau kita sekarang menyebutnya dengan keyakinan kelas. Nah, ini kegiatan pendalaman keyakinan kelas tabel T dan tabel Y ya. Hormat, bekerja dan diterima dan dimiliki. Kalau hormat itu terdengarnya satu orang berbicara, ya, yuk saya bantu, kita bisa selesai kayak gini bersama. Terima kasih, tolong ya. Kemudian permisi, boleh saya pinjam? Nanti akan segera saya kembalikan. Nah, ini sikap hormatnya, pendengaran. Kemudian yang terlihat berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik dan berbagi. Kemudian perilakunya seperti apa? Tersenyum ramah, memberikan salam hormat, kemudian memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Kemudian hormat itu tampak seperti apa? Datang tepat waktu, tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Menyapa teman dan guru setiap hari, takjub kepada teman dan guru itu tidak tampak sepertinya. Mengembalikan barang-barang yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan letakkan sembarangan. Kalau bekerja, tampak sepertinya tekun bekerja dan menyimak guru, menyerahkan tugas tepat waktu. Tidak tampak seperti tidak mendengarkan guru dan acung-acung, kemudian tugas tidak diberikan. Nah, ada peraturan, ada keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini keyakinan kelasnya bersikap tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Jadi keyakinan kelas itu lebih bersifat kata-katanya itu positif ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain dan memiliki komitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelas keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya kesehatan ya. Jadi anak-anak peserta didik itu lebih tertanam ketika diberi nilai positif. Jangan lari, tapi biasakan kita mengucapkan berjalan. Kalau jangan lari, nanti lari baru dapat. Tong tarik teh enak sepeda teh, tarik emot nanti. Ya. Tapi kalau kita memberikan nilai-nilai positif, yang ingatnya itu yang nilai positif. Ya. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar. Gunakan masker. Keyakinan kelasnya kesehatan atau keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya itu harus keselamatan dan keamanan. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Apa sih kebutuhan dasar manusia? Tadi sudah kita bahas, ada 5: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kemudian ada posisi kontrol. Nah, Bapak Ibu, ada posisi kontrol nih di sini. Kita biasanya posisi kita sebagai apa? Identitas gagal, identitas berhasil atau sukses. Kalau yang ada yang kontrol dari luar dan kontrol dari diri. Kalau motivasinya ya menghindari hubungan, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain, kemudian menghargai diri sendiri.
Posisi kontrol itu ada 5. Penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Menurut Bapak Ibu nih dari kelima kontrol tersebut, yang paling tepat tadi Bu Dina jawabnya apa? Manajer ya? Tadi jawabnya manajer. Posisi kontrol kita itu sebagai manajer, tapi terkadang kita juga masih melakukan sebagai penghukum. Datang terlambat peserta didik. Cepatnya 20. Nah, itu kan masih bersifat sebagai penghukum. Kemudian terkadang kita menjadi pembuat rasa bersalah. Ibu kecewa kamu tidak mengerjakan PR. Nah, kadang kita seperti itu ya. Terhadap peserta didik itu masih dalam posisi membuat rasa bersalah. Ada juga posisi sebagai teman. Ayolah, lakukan demi ibu. Nah, itu kontrolnya sebagai teman. Ada juga pemantau. Apa peraturannya? Kata Akin tadi sebagai pemantau, kita memantau. Dikembalikan ke peserta didik. Apa peraturannya? Nah, itu sebagai pemantau. Ada sebagai manajer. Apa yang kita yakini? Nah, tadi kan kita sudah buat dulu keyakinan ke kelas. Nah, kita bertanya kepada peserta didik, apa yang kita yakini? Kemudian apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi adanya solusi ketika kita memposisikan diri sebagai kontrol manager, ya seperti itu. Ini contoh-contoh kalimatnya ketika kita memposisikan diri kita sebagai apakah itu penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Jadi yang paling idealis itu adalah sebagai manajer, karena terkadang kita masih sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau. Mudah-mudahan kita ada nanti di posisi sebagai manajer. Nah, ini saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, siapa yang mengatakan membuat orang merasa bersalah? Kamu tidak pernah benar melakukannya, itu sebagai penghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak, itu sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Jadi tidak kayaknya stiker itu sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Adanya penyelesaian masalah sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Nah, itu penghukum. Jadi pergerakannya seperti ini ya, beraturan, memantau konsekuensi akan dia. Nilai-nilai manajer memperbaikinya seperti itu. Segitiga restitusi. Jadi dengan adanya permasalahan sebaiknya kita melakukan langkah-langkah restitusi dengan langkahnya segitiga restitusi. Apa saja segitiga restitusi itu? Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, ini runtutannya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian apa yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi ini dulu ya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian ke sini validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini langkah-langkah ketika kita ingin menyelesaikan suatu masalah tanpa adanya memberikan hukuman. Karena anak itu bertindak pasti ada alasannya, ada tujuannya. Ya. Menstabilkan identitas yang pertama. Guru berkata, ya, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya dengan menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini, ya. Kemudian bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar atau siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu dari menstabilkan identitas. Langkah yang pertama dari restitusi. Yang kedua, validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali atau basic need, kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu.
Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Ketika ada tindakan salah, berarti ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Nah, ini kata-katanya. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu berkembang? Kamu harus mengukur. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, ini validasi kebutuhan, ya. Jadi apa sih kebutuhan dasarnya yang harus terpenuhi? Kemudian yang ketiga itu menanyakan keyakinan, langkah yang ketiga. Jadi anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Apa nih kesalahannya? Kemudian dihubungkan dengan nilai-nilai. Kenapa berinteraksi dengan orang lain? Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai yang kita percaya apa sih? Tadi salah satunya profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai universal apa yang perlu kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, seperti itu ya, menanyakan keyakinan. Langkah terakhir dari restitusi. Memang urutannya boleh mana saja Bapak Ibu melakukan restitusi ini. Di restitusi ini boleh urutannya mana saja, bebas, tapi biasanya urutannya seperti tadi ya. Nah, ini intervensi yang penekanan kepada peserta didik selama 30 detik agar peserta didik kembali ke tujuan semula. Dengan cukup singkat dan dengan cara non-konfrontatif, tidak mengkonfrontir ya. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau atau manajer. Apakah kamu ingin bergaul lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Kapan kamu siap untuk memulai? Peraturannya apa? Sepertinya kamu punya masalah, saya bisa bantu apa? Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera mulai? Apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Apa yang kamu inginkan? Peraturannya apa? Nah, seperti itu langkah-langkah yang harus kita lakukan ya dalam penyelesaian masalah, tidak sebagai penghukum, tidak sebagai pembuat rasa bersalah, tapi yang tepat itu adalah sebagai manajer. Jadi anak merasa bahagia, kita juga bahagia. Yang paling utama adalah biar kita bisa kembalikan ke keyakinan, yaitu membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Sebelum yang lain-lain, kita itu harus membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Sekian pemaparan saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut testimoni dari rekan guru di SDN 4 Bungbulang mengenai budaya positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasbi Mubarok, rekan dari Ibu Puji Astuti Nurul Fatah dari SDN 4 Bungbulang. Menurut saya, dari apa yang sudah dipaparkan oleh Ibu Puji mengenai budaya positif itu sangat bagus diterapkan di sekolah, terutama mengenai disiplin positif untuk siswa. Karena masih banyak siswa di sekolah ini yang mereka itu disiplin, tapi disiplinnya itu dari faktor ekstrinsik saja, bukan karena dalam dirinya. Nah, dari sini juga kami sebagai guru itu sangat baik karena kita juga tahu bagaimana memposisikan diri kita kepada siswa. Apakah kita sebagai pemberi hukuman, sebagai pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, bahkan sebagai pemantau atau sebagai manajer. Kemudian, bagaimana cara kita menanamkan perilaku disiplin intrinsik di dalam diri siswa, juga di diri kita sendiri. Semoga
Dari adanya diseminasi ini bisa kita terapkan bersama-sama di lingkungan sekolah kita ini untuk membentuk siswa-siswi yang berkarakter sesuai dengan harapan kita. Saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Rohaena sebagai staf pengajar di SDN 4 Punggulang, guru kelas 1. Setelah mendapatkan pemaparan apa yang disajikan oleh Bu Puji sebagai calon guru penggerak tentang budaya positif, saya mendapatkan pemahaman baru yang tadinya guru itu berperan sebagai kontrol penghukum, kadang-kadang juga sebagai kontrol pembuat rasa bersalah. Ternyata ada yang lebih tepat, yaitu guru itu sebagai kontrol manager. Yang insya Allah pemahaman tersebut itu akan saya terapkan di kelas saya, yaitu di kelas 1 sebagai kontrol manager. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut beberapa foto kegiatan aksi nyata budaya positif di SDN 4 Punggulang. Umpan balik dari rekan semua sangat saya harapkan untuk perubahan yang lebih baik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.